Puji Tuhan, halo adik-adik semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, gimana kabarnya? Luar biasa. Adik-adik semua yang bersuka cita, yuk kita semua tepuk tangan. Yeay, good. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk adik-adik semua, yuk lipat tangannya dan tutup matanya dan kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih keberadaan hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu, kami ingin Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua yang ada Alkitabnya di rumah, yuk semuanya diambil ya, diambil. Nanti kita buka sama-sama karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Good adik-adik semua. Yuk, firman Tuhan kita terdapat dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Nah, Kak Putri baca ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sudah ya adik-adik, sampai sini aja. Nanti adik-adik juga boleh baca ya. Nah, di sini menceritakan tentang seorang perempuan dari kota Kanaan yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke suatu tempat ya. Tempat itu bernama Tirus ya. Tuhan Yesus pergi dari Tirus ke Sidon ya. Dalam perjalanannya Tuhan Yesus di sana bukan cuman mau berkunjung, bukan cuman mau liburan, bukan cuman mau jalan-jalan, tidak ya. Tapi Tuhan Yesus melayani banyak orang di sana ya. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang di sana. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Good ya. Ya kita semua bangga ya punya Tuhan Yesus yang baik ya. Nah, Tuhan Yesus waktu itu dia melakukan pelayanan ya, memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, ternyata di sana adik-adik ada seorang perempuan ya, ada seorang ibu ya, ada seorang ibu. Adik-adik di rumah punya orang tua ya. Nah, biasanya kalau misalnya adik-adik sakit ya, pasti kan mama atau papa pasti dong khawatir ya kan. Nah, jadi perempuan ini, ibu ini ya, yang dari kota Kanaan ini ya, dia memiliki anak yang sedang sakit, anak yang kerasukan setan ya. Betapa dia sedih ya, betapa dia berbeban berat ya, betapa dia kalau orang bilang sekarang galau ya. Nah, ya sedih ya. Nah, waktu itu perempuan Kanaan ini dia datang kepada Yesus ya, dia berjalan ya. Nah, dia menghampiri Yesus dan dia berteriak, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong aku, anak perempuanku sedang menderita, anak perempuanku sedang sakit ya, kerasukan setan." Tapi ternyata adik-adik, ketika dia datang kepada Yesus ya, ternyata Tuhan Yesus tidak menghiraukan ya. Sepertinya Tuhan Yesus tidak peduli ya terhadap perempuan ini. Sepertinya Tuhan Yesus tidak peduli ya, tidak peduli kepada ibu ini ya. Tapi adik-adik tahu mengapa Tuhan Yesus seperti itu? Tuhan Yesus bukan tidak peduli, Tuhan Yesus bukan marah ya.
Tuhan Yesus mau menguji iman ibu ini ya. Apakah dia tetap percaya kepada Tuhan atau bagaimana ya? Nah, adik-adik, ternyata ibu ini ya, ketika Tuhan Yesus merespon seperti itu, ibu ini tidak menyerah ya. Ibu ini tidak menyerah. Ternyata dia makin mendekat kepada Yesus ya. Dia makin mendekat kepada Yesus, dia menyembah Yesus ya. Dia datang lagi kepada Yesus, dia katakan, "Tuhan Yesus, tolong aku." Ya, "Tuhan Yesus, tolong aku." Ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ya, setelah perempuan ini berseru ya kepada Tuhan Yesus, apa yang Yesus katakan ya? Kata Yesus seperti ini, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya. Tetapi apa yang dikatakan ibu ini? Dia katakan, "Benar Tuhan," katanya. "Benar Tuhan, tapi anjing ini memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Artinya apa adik-adik? Ya. Artinya apa? Ternyata ya, ibu ini memiliki iman yang kuat ya. Ibu ini masih punya harapan di dalam Tuhan ya. Ternyata karena ibu ini benar-benar percaya kepada Tuhan, nah Yesus bilang begini ya, "Ibu, ya, besar imanmu ya, maka ya jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Ya, wah adik-adik, ketika ibu ini datang kepada Yesus untuk kedua kalinya, apa yang terjadi? Tuhan Yesus melihat imannya ya. Ternyata ibu ini ketika datang di hadapan Tuhan, ya, ketika dia datang di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak menjawab, tapi ibu ini ternyata tetap percaya. Dia tidak menyerah datang kepada Tuhan. Dia malah makin mendekat kepada Tuhan. Ya, sehingga apa yang bisa kita pelajari ya? Nah, kita mau belajar ya adik-adik ya. Ibu ini tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita baca di terakhirnya ya, di ayat terakhir, Tuhan Yesus bilang, "Wah, ibu, imanmu besar sekali." Ya, adik-adik, mau kita percaya kepada Tuhan? Ya, jangan sekali-sekali tidak mempercayai Tuhan ya adik-adik. Ketika misalnya adik-adik saat ini sedang belajar di rumah secara online, mungkin kayaknya nggak ada guru yang ngajarin ya, nggak ada yang guru yang ngajarin, tapi adik-adik mungkin kok nggak bisa. Adik-adik jangan merasa sendiri ya, jangan merasa sendiri. Tuhan Yesus pasti memberikan pertolongan ya. Nanti ada orang tua yang bisa ngajarin ya. Jangan menyerah. Kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita ya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan dan berdoa, maka pasti kita akan menerima jawabannya ya. Asalkan satu ya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik bisa tutup Alkitabnya ya. Adik-adik bisa tutup Alkitabnya, tetapi jangan lupa ya ayat hafalan kita ya adik-adik. Ayat hafalan kita terambil dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 22. Ya adik-adik, ini ayat hafalan kita. Yuk semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberkati setiap kami semua, biar firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Makasih Bapa yang baik, memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah saat ini, berikan kesehatan, berikan kekuatan daripada Tuhan. Makasih Tuhan yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik di rumah, Tuhan memberkati. Bye.